Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafana bi ulumihi ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yahrumu lan haram. Wa yahrumu lan haram bil haidi kalawan sebab haid. Bil haidi kalawan sebab haid. Wa fi ba'din nusakhi lan iku ing dalem sebagian piro-piro catatan. Wa fi ba'din nusakhi lan iku ing dalem sebagian piro-piro catatan. Wa yahrumu 'alal haid utawi lafat wa yahrumu 'alal haid. Maknanya wa yahrumu lan haram 'alal haidi atas wanita yang haid. Wa yahrumu lan haram 'alal haidi atas wanita yang haid. Samaniyatu asya'a opo walu piro-piro perkara. Samaniyatu asya'a opo walu piro-piro perkara. Ahaduha utawi salah sijine samaniyah. Ahaduha utawi salah sijine samaniyah. As-sholatu itu sholat. Fardon au naflan. Fardon hale sholat fardo. Ya, fardon hale sholat fardo au naflan utawa sholat sunnah. Fardon hale sholat fardo au naflan utawa sholat sunnah. Wa kadzalan iku koyok mengkono-mengkono sholat sajadatu tilawati utawi sujud tilawah. Sajadatu tilawati utawi sujud tilawah. Wasyukruh lan ya wasyukrih lan sujud syukur. Wasyukrih lan sujud syukur. Wasani utawi kang kaping pindho as-shaumu iku puasa. Wasani utawi kang kaping pindho as-shaumu iku puasa fardhon. Hale puasa fardhu au naflan utawa puasa sunnah. Wasalisu utawi kang kaping telu qiraatul Qur'ani itu membaca Al-Qur'an. Qiraatul Qur'ani itu membaca Al-Qur'an. Warabi'u utawi kang kaping papat masul mushafi itu menyentuh Al-Qur'an. Itu menyentuh Al-Qur'an. Wawa utawi al-mushaf ismun itu suatu nama. Ismun itu suatu nama lil maktubi, kedua yang ditulis. Min kalamillahi saking firman-Nya Allah Ta'ala. Min kalamillahi saking firman-Nya Allah Ta'ala bainat daftainiyah. Sementara dilewati ya. Sementara. Wa hamluhu lan membawa mushaf. Illa idza khafat. Kecuali nalaikane khawatir sopo haid, wanita yang haid. Illa idza khafat. Kecuali nalaikane khawatir sopo haid, khawatir bahaya maksudnya, alaihi atas mushaf. Wal khamisu utawi kang kaping 5 dukhulul masjidi itu masuk masjid. Wal khamisu utawi kang kaping 5 dukhulul masjidi itu masuk masjid. Lil haidi ketui wanita yang haid. Lil haidi ketui wanita yang haid in khafat lamun khawatir sopo haid. Haid itu wanita yang haid. In khafat lamun khawatir sopo haid talwisahu ing mengotori masjid
talwisahu ing mengotori masjid. Wasadisu utawi kang kaping 6 at-tawafu iku tawaf. Wasadisu utawi kang kaping 6 at-tawafu iku tawaf. Fardon hale tawaf fardo au naflan utawa tawaf sunnah. Wasabi'u utawi kang kaping 7 alwatu itu berhubungan. Wasabi'u utawi kang kaping 7 alwatu itu berhubungan. Wa yusannu lan disunnahkan. Wa yusannu lan disunnahkan liman kedue wong. Wati'a kang berhubungan sapa man. Fi iqbalid dam ing dalam bagian ngarep atasaduku opo bersedekah bidinarin kalawan 1 dinar. Waliman lan kedua wati akan berhubungan sapa man. Waliman lan kedua wati akan berhubungan sapa man fi idbarihi ing dalam bagian buri, bagian belakang atau dubur atau saduku opo bersedekah. Binisfi dinarin kalawan separuh dinar. Binisfi dinarin kalawan separuh dinar. Wasaminu utawi kang kaping 8. Wasaminu utawi kang kaping 8 al istimta'u itu bersenang-senang. Al istimta'u itu bersenang-senang. Bima kalawan anggota. Baina surati kang ing dalam antarane busar. Warrubatih lan lutut. Minal mar'ati sangkeng wong wadon. Oleh karena itu fala yarumu mongko tidak haram. Fala yarumu mongko tidak haram al istimta'u opo bersenang-senang. Bihima kalawan as-surrah warrubbah. Bihima kalawan as-surrah warrubbah. Wala dan tidak haram bima kalawan anggota fauqahuma kang di atasnya as-surra warubah, yang di atasnya as-surra warubah alal mukhtari menurut pendapat yang dipilih. Alal mukhtari menurut pendapat yang dipilih Imam Nawawi fi syarhil muhadzabi ing dalam kitab muhadzab. Syarah muhadzab ing dalam kitab Majmu' Syarah Muhadzab. Sudah? Sekilas penjelasan sesuatu yang haram bagi wanita haid itu jumlahnya ada 8. Saya tegaskan lagi, hal-hal yang diharamkan bagi wanita haid itu ada 8. Yang pertama yaitu sholat, entah itu sholat fardhu maupun sholat sunnah. Sholat fardhu entah itu maktubah maupun yang lain. Apa yang lain? Contohnya sholat Jumat. Jumat itu bukan maktubah. Atau contohnya manzuro atau nazar. Kalau nilai saya bagus, maka saya akan sholat sebanyak 4 rakaat umpamanya. Itu namanya sholat wajib. Paham ya? Sholat wajib tapi bukan maktubah. Atau sunnah, entah itu qobliyah, ba'diyah, rawatib yang lain atau duha dan yang lainnya. Dan juga haram bagi wanita haid yaitu sujud tilawah. Mungkin mendengar imam ketika sholat atau mungkin mendengar orang yang baca Al-Quran ternyata yang dibaca ayat
sajadah. Yang enggak disunahkan bahkan haram, dia langsung sujud atau syukur. Artinya sujud syukur itu sujud syukur karena karena baru datangnya nikmat. Jadi mungkin ada kabar gembira bahwa keluarganya usahanya sukses ya. Jadi di hari siang ini umpamanya tadi siang ternyata dagangannya laku semua. Atau mungkin ada kabar bahwasanya nilainya bagus, atau mungkin ikut lomba ternyata juara 1 umpamanya. Atau mungkin ada kabar kan hudusun nikmah. Ada kabar ternyata dilamar umpamanya ya. Nah, dilamar. Sujud syukur, tapi karena dia haid ya enggak usah. Bisa jadi itu hukumnya haram. Terus yang kedua puasa. Entah itu puasa wajib maupun puasa sunnah. Apa puasa wajib? Bisa puasa Ramadan. Atau seperti tadi karena dia nazar. Kalau kata amil nasab, kalau saya dilamar maka akan puasa selama 3 hari setengah umpamanya. Puasa 3 hari setengah. 3 hari 4 hari. Itu namanya puasa wajib. Karena nazar. Atau puasa sunnah Senin Kamis, puasa Arafah, Tarwiyah umpamanya. Tapi kondisi haid ya haram. Terus yang ketiga baca Al-Quran. Baca Al-Quran itu artinya diucapkan dengan lisan. Ustaz, saya punya hafalan Al-Quran. Kalau haid itu kan maksimal 15 hari. Otomatis kalau hafalan tidak diulang-ulang, otomatis akan lupa. Dari satu sisi, kalau saya baca Al-Quran, mengulang hafalan, itu haram karena haid. Kalau tidak diulang, ini kemungkinan besar hafalan itu akan hilang. Bagaimana? Ijra' fil qalbi. Apa ijra' fil qalbi? Silakan hafalan itu di dalam hati. Jangan sampai ditalafut, jangan sampai diucapkan dengan lisan. Tapi cukup ijra' fil qalbi. Paham ya? Mengulang hafalan itu di dalam hati, tidak boleh sampai diucapkan. Karena haid. Terus yang keempat yaitu menyentuh Al-Quran dan membawanya. Menyentuh dan membawanya. Kecuali wanita yang haid tersebut ada kekhawatiran bahaya pada Al-Quran. Apa contohnya? Contohnya gini. Contohnya ada seseorang mau buang Al-Quran ke tong sampah. Atau mungkin ada seorang menyerahkan Al-Quran kepada orang kafir. Maka silakan diselamatkan. Langsung diambil nggak apa-apa. Kenapa? Karena ini khawatir terjadi penghinaan kepada Al-Quran. Karena gini, dalam transaksi jual beli itu ada syarat tambahan. Syuritu fi mustarin islamun. Pembeli itu harus Islam. Antara lain jika mabeknya itu adalah Al-Quran. Paham ya? Jika kita jual Al-Quran disyaratkan kita menjual kepada orang yang sesama muslim. Tidak boleh menjual Al-Quran kepada yang beda agama. Kenapa? Karena ada kemungkinan besar bahkan bisa yakin nanti dia akan merendahkan Al-Quran, menghina Al-Quran, menginjak-injak, dibuang ke tong sampah atau yang lain. Makanya nggak boleh menjual Al-Quran kepada orang yang beda agama. Maka dalam kasus ini wanita yang haid jika ada kekhawatiran ada seorang buang Al-Quran ke tong sampah atau ada Al-Quran mau diterima oleh orang beda agama, silakan langsung dirampas, langsung diambil walaupun dalam kondisi haid. Selanjutnya masuk masjid jika khawatir talwis. Apa talwis? Mengotori masjid. Lah sekarang ada apa namanya?
Sob. Itu kan kemungkinan apa? Kalau jelas apa aulia apa? Sob. Itu kan kemungkinan besar kan aman. Aman. Berarti tidak menjadi masalah. Termasuk masjid yaitu ruhbatul masjid. Apa? Serambi masjid. Paham ya? Serambi masjid. Jadi kalau ba'aulia ini udur, halangan, haid, nyantai-nyantai di serambi ini nggak boleh. Paham ya? Bedanya kalau di aula, seperti sini kan aula. Itu tidak termasuk kategori masjid. Atau mungkin di halaman masjid yang memang secara diumumkan oleh pengurus atau takmir bahwasanya halaman ini bukan bagian dari masjid umpamanya. Itu tidak menjadi masalah. Tapi kalau kita tahu bahwasanya ini termasuk tanah wakaf masjid, tapi yang dibangun cuma sebagian dibuat parkir atau yang lain, itu termasuk kategori masjid secara hukumnya. Terus selanjutnya yaitu tawaf, baik itu tawaf wajib atau tawaf sunnah. Apa yang wajib? Itu termasuk rangkaian haji atau umroh. Kita sudah niat ihramnya, terus tawaf itu wajib berarti. Tapi kalau memang tidak ihram sebelumnya, kita langsung tawaf seperti karena kita mau meninggalkan Mekah. Itu namanya tawaf sunnah. Yang ketujuh yaitu berhubungan dan disunahkan bagi orang yang berhubungan yaitu bersedekah 1 dinar. Tapi kalau dalam dubur yaitu setengah dinar. Dinar ini ukuran orang Arab, termasuk orang yang paling nggak punya dinar. Tapi ukuran kita dinar ini kurang lebihnya seharga 1 ekor kambing. Berarti 1 dinar ini kurang lebihnya loh. Saya nggak tahu pasnya berapa. Kurang lebihnya 1 dinar itu bisa jadi berapa? 2.500.000 sampai 3 jutanya. Dapat nggak kambing harganya 3 juta? Segituan kan. Berarti ini kurang lebihnya 1 dinar. Terus selanjutnya yaitu bersenang-senang dengan anggota antara busar dan lutut. Adapun fauqahuma atau huma, busar dan lutut tidak menjadi masalah atau bagian atasnya. Yang tidak boleh antara busar dan lutut.